Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya tentang maksud dan cara yang dapat membuat saya hidup di bumi sesuai dengan status saya di surga. Menghadiri ibadah Kristen, membaca kitab suci, semua ini mengingatkan kita. Juga ketika saya bertemu orang percaya, mereka mengingatkan saya bahwa mereka dan saya akan meninggalkan dunia ini. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita tentang Perjanjian Baru, sejauh ini kita telah mencapai Injil Yohanes, pasal 17, dan hari ini kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-10. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, kita akan mulai membaca ayat yang ke-10. Firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia ketika Dia berkata, "Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Saudara Yosef, kata telah diberikan kepadaku diulangi di seluruh bagian yang saya baca. Ya. Mohon beri tanggapan tentang ini. Kata pemberian sebenarnya terlalu sering diulang di bagian tengah dari khotbah kemuliaan. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 19, kata pemberian diulang sebanyak 9 kali. Dan ini menunjukkan kepada kita berharga sekali orang percaya di pemandangan Allah. Bukan berarti kita berharga dalam diri kita sendiri, bukan, tetapi dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi ketika Dia memilih kita, Dia memilih untuk peringkat yang lebih tinggi hingga Dia memanggil kita di sini. Pemberian Bapa kepada anak. Dan tentu saja pemberian itu harus sesuai dengan nilai pemberi dan yang menerima. Jadi sejauh kedahsyatan pemberi dan penerima, demikian pula pemberiannya, dan inilah kebesaran anugerah Tuhan kepada kita. Saudara Yosef, apa yang Anda lihat di ayat 10 ketika dia berkata, "Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Bagian pertama yaitu segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kita dapat menempatkan kata-kata ini di antara tanda kurung. Ini adalah kalimat yang tidak disukai. Dia berkata, "Engkau telah memberiku," karena dia bertanya untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi ada dua pertimbangan. Mengapa dia meminta pemberian Bapa kepadanya? Karena mereka milikmu. Pertimbangan kedua adalah karena aku telah dipermuliakan dalam mereka. Tapi di antara tanda kurung ada kalimat yang tidak disukai. Dia mengucapkan kata-kata yang tepat dan luar biasa. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Saya akan mengutip komentar Luther ketika dia berkata, "Setiap orang percaya sejati dapat mengatakan apapun milikku adalah milik Tuhan. Tetapi siapa yang dapat mengatakan apa yang menjadi milikmu adalah milikku selain Kristus?" Atau dalam firman,
Di pasal 16, semua yang dimiliki Bapa adalah milikku, siapa yang bisa mengatakan ini? Kecuali dia tidak hanya setara dengan dia, tetapi juga dari satu esensi. Jadi ini adalah bukti ketuhanan Kristus. Ini adalah bukti ketuhanan Kristus dan bukti kesatuan dalam satu hakikat. Tidak hanya persamaan dan kesetaraan. Karena jika aku setara denganmu, bukan berarti semua milikmu adalah milikku. Tapi ketika engkau dan aku adalah satu dan tentu saja ini tidak terjadi, maka semua milikmu adalah milikku dan semua milikku adalah milikmu. Inilah kesatuan antara Bapa dan Anak. Saudara Yosef, saya juga tahu bahwa dalam pikiran Anda ada pembagian dalam pasal 17 dari Injil Yohanes. Jadi mohon, beritahu kami tentang hal itu agar pemirsa, baik yang telah menonton sebelumnya maupun yang baru, dapat mengikutinya. Kita dapat mengatakan bahwa khotbah yang luar biasa ini, khotbah kemuliaan dibagi menjadi 3 bagian. Dari ayat 1 sampai ayat 5 adalah satu bagian, dari ayat 6 sampai 19 adalah bagian lain. Dari ayat 20 sampai 26 adalah bagian ketiga. Di bagian pertama, Kristus berkata-kata kepada Bapa. Di bagian pertama, Kristus berkata-kata kepada Bapa yang kudus. Di bagian pertama, Kristus berkata-kata kepada Bapa yang adil. Mengenai topik setiap percakapan, kita menemukan bahwa topik utama di bagian pertama adalah anak yang berdoa bagi dirinya sendiri, dan di bagian kedua dia berdoa bagi para rasul. Pada bagian terakhir, dia berdoa tidak hanya untuk para rasul, tetapi juga untuk semua orang percaya di segala waktu dan dimanapun. Kita juga dapat melihat bahwa anak di bagian pertama dimuliakan oleh Bapa. Di bagian kedua, dia dimuliakan dalam gereja atau gereja dimuliakan bersama Kristus. Kata yang menonjol pada bagian pertama adalah kata kemuliaan. Dan di bagian kedua, kata yang penting adalah pemberian. Pada bagian ketiga, kata yang penting adalah kesatuan. Kita akhirnya dapat melihat bahwa bagian pertama berbicara tentang kenaikan Kristus. Bagian terakhir berbicara tentang kemunculan Kristus dalam kemuliaan dan kuasa di masa depan. Dan di antara bagian pertama dan terakhir adalah periode sekarang yang telah diperpanjang selama sekitar 2000 tahun. Jadi kita berada di bagian tengah yang berbicara tentang Bapa sebagai yang maha adil. Adil. Yang maha adil, ya. Amin. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Amin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورات طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورات طيبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Mengapa dia menyebut Bapa sebagai kudus di ayat 11? Mengapa dia menyebut Bapa sebagai kudus di ayat 11? Yaitu diulang seperti yang kami katakan, ini adalah gagasan yang penting. Dalam ayat 11 dia berkata Bapa yang kudus. Ketika kita mencapai ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan dalam ayat 16, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Saya melihat bahwa ayat 11 menyebut Allah sebagai yang kudus karena ia bermaksud berbicara tentang kesatuan dalam ayat yang sama. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan itu sangat penting.
bahwa kesatuan tidak akan mengorbankan kekudusan, tetapi atas dasar kekudusan, ya Bapa yang kudus, jadikanlah mereka satu. Yang berarti bahwa kita dapat mencapai kesatuan kita sendiri, yang dasarnya bukanlah kekudusan, yaitu meremehkan kekudusan dan mengabaikannya, serta mencapai kesatuan. Tidak, kesatuan ini bukanlah kesatuan roh, maupun kesatuan yang diminta Kristus. Tetapi di sini kesatuan yang diminta Kristus dari Bapa yang kudus adalah agar mereka menjadi satu atas dasar kekudusan, bukan dengan mengorbankan kekudusan. Di sini dia merujuk pada suatu hal yang penting dan berkata, "Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ayat 22 mengatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu." Dia mengacu pada kesatuan sekitar 3 Ya. kali. Apakah ini kesatuan yang sama berulang atau dia berbicara tentang jenis yang lain? Kesatuan pertama dalam ayat 11 adalah kesatuan para rasul, karena di bagian tengah seperti yang telah kita pelajari, kata-kata dituju untuk para rasul, sedangkan di ayat 20 dia meluaskan lingkarannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua, jadi semua orang percaya melalui doa ini telah menjadi satu di dalam Bapa, di dalam Para Anak. rasul dan siapapun yang datang setelah mereka. Ya, kita. Anda dan saya mungkin tidak setuju pada interpretasi beberapa ayat, tapi ketika berbicara tentang Bapa dan Anak tidak pernah ada perselisihan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan karena dua kesatuan ini hadir di bumi, maka kekurangannya sangat potensial. Memang benar bahwa para rasul telah menjadi satu dalam kesaksian mereka, dan semua memiliki satu hati dan satu jiwa. Tetapi tetap saja karena berada di bumi, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesempurnaan dalam hal ini. Dan sekarang mengenai orang percaya, kita juga belum mencapai kesempurnaan karena kita masih di dunia. Tapi ketika kita mencapai jenis kesatuan yang ketiga mulai dari ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Dan kemudian dia berkata supaya mereka sempurna menjadi satu. Ini adalah gambaran terakhir. Gambaran akhir yang sempurna. Kapan kita akan mencapai gambar akhir yang sempurna ini? Bukan di bumi, selama kita ada di bumi kita ada mampuan dan kekurangan akan tampak jelas dalam diri kita. Tapi ketika kita mencapai kemuliaan, kita akan mencapai kesempurnaan. Inilah kesatuan sempurna yang tidak memiliki kekurangan, yang kita Tepat. nanti di masa depan. Yang kita nanti di masa depan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Yang Maksudku dimaksud ialah Yudas. Yudas. Tapi apa artinya dia yang telah ditentukan untuk binasa? Ungkapan ini sering digunakan dalam kitab suci, misalnya tentang orang Farisi sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dan dia yang telah ditentukan untuk binasa, kita juga membaca tentang orang-orang yang harus dimurkai. Jadi dia telah ditentukan untuk binasa adalah orang yang nasib akhirnya adalah kebinasaan. Omong-omong ada 2 orang yang disebut dia yang telah ditentukan untuk binasa di dalam kitab suci, yang satu fakta sejarah dan yang lainnya berupa nubuatan. Yang sejarah adalah Yudas Iskariot, dan yang kedua yakni nubuatan adalah nabi palsu yang akan muncul setelah pengangkatan gereja, dan kita dapat membaca tentang ini dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Benar. Dia yang telah ditentukan untuk binasa, mungkin pikirannya adalah kebinasaan dan sumbernya adalah kebinasaan. Ini adalah Ya, sifat kehidupan ya. Yudas. Ya, sifat hidupnya, sifat perilakunya, dan takdirnya. Baik. Saudara Yosef, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Di ayat 12 dia berkata, "Aku memelihara mereka dalam namamu." Tolong jelaskan ayat ini. Apa artinya aku memelihara mereka dalam namamu di ayat 12? Ya, ayat 11 dan 12 Ayat 11. memberitahu kita tentang hal ini. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan bahwa memelihara dan menjaga disebutkan di bagian ini sebanyak 4 kali. Dan hal baiknya, bahwa disebutkan 2 kali tentang Bapa dan 2 kali tentang Anak. Mari kita tinjau mereka. Dalam ayat 11, Bapa yang kudus peliharalah mereka dalam namamu. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu.
Jadi sekali tentang Bapa, sekali tentang anak. Kemudian dia berkata, yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Aku, Kristus, penjaga orang percaya. Dan kemudian dalam ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi di sini. Dan sekarang. Jadi 2 kali anak dan 2 kali Bapa, dan ini mengingatkan kita akan apa yang Kristus katakan dalam Yohanes 10. Ketika dia berkata bahwa tidak ada seorang pun akan merebut mereka dari tanganku atau tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan kemudian dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di sini dia mengklarifikasi ini dengan mengatakan bahwa kita dipelihara di tangan Bapa dan juga di tangan anak. Ayat 9 yang telah kita lihat sebelumnya mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, juga aku telah dipermuliakan dalam mereka. Ini adalah dua alasan. Dua alasan. Mari kembali ke ayat ini. Apa arti dari Bapa yang kudus pelihara mereka dalam namamu, atau aku memelihara mereka dalam namamu? Sebuah nama dalam kitab suci mengungkapkan pribadi tersebut, karakteristiknya dan sifatnya. Ketika Kristus berkata, peliharalah mereka dalam namamu, itu adalah sifat Allah yang tidak dapat diubah. Semua atribut Bapa termasuk dalam nama itu. Peliharalah mereka dalam namamu yang sesuai dengan sifat Bapa yang tidak pernah berubah. Ketika diberikan, tidak pernah menarik kembali dan tidak pernah menyesali apa yang dia berikan. Peliharalah mereka dalam namamu, ya Bapa yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah menyesali pemberian atau berkat-Mu. Jika kembali ke ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Mungkin surat Efesus mengajarkan kita bahwa mengenai posisi kita berada di surga. Ya, Kristus membangkitkan kita dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kedudukan dan posisi sah kita ada di surga. Di sini dia berbicara benar. tentang keadaan kita masih di bumi dan Dia Kita di masih surga. di bumi. Saya ingin Anda memberitahu saya tentang cara yang dapat membuat saya hidup di bumi sesuai dengan kedudukan saya di surga. Saya dapat dengan cepat menyebutkan 2 hal yang sangat penting. Hal pertama adalah iman dan yang kedua adalah persekutuan. Apa pengertian dari iman? Saya menganggap iman sebagai hubungan antara orang percaya dan Tuhan. Kristus ada di surga. Iman menghubungkan saya dengan Tuhan. Hal kedua adalah persekutuan yang ditunjukkan dengan baca kitab suci dan berbagai cara ucapan syukur lainnya seperti berdoa dan menghadiri ibadah-ibadah Kristen. Hal-hal ini selalu mengingatkan kita bahwa kita sedang berjalan di dunia ini, tetapi kepala kita ada di surga. Dan kita adalah orang-orang surgawi. Karena kita hidup di dunia ini, kita cenderung melupakan hal-hal ini. Tetapi menghadiri ibadah Kristen dan baca kitab suci, semua ini mengingatkan kita. Juga ketika saya bertemu orang percaya, mereka mengingatkan saya bahwa kita, mereka, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita adalah orang asing dan turis, dan kita akan pergi ke rumah surgawi yang segera kita tuju. Seseorang mengatakan ungkapan yang indah. Dia katakan bahwa ketika 2 orang asing bertemu satu sama lain negara asing, apa yang mereka lakukan? Mereka bicara tentang rumah. Jadi ketika saya bertemu orang percaya lain, saya tidak boleh berbicara dengannya tentang keadaan negara, demonstrasi, atau harga Berita tinggi. tentang rumah surgawi. Tapi tentang rumah surgawi. Dengan cara ini saya terhubung dengan surga. Ayat terakhir yang saya ingin Anda untuk komentari dalam ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Mohon tanggapan Anda tentang ayat ini. Baik, saya melihat bahwa Kristus tidak hanya mengatakan aku berbicara ini di telinga mereka. Dan tentu saja ini adalah keuntungan luar biasa sehingga dia mengatakan kata luhur tentang kita ini di telinga para murid, kemudian dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ini sebuah keuntungan. Mungkin saja anak-anak mengucapkan kata-kata ini kepada Bapa dan kita tidak mendengarnya. Percakapan antara anak dan Bapa bukan urusan saya. Tetapi untuk mengatakan di telinga kita, bukan hanya telinga kita, tapi juga sementara aku masih ada di dalam dunia, dunia yang berbahaya. Yang dia katakan kepada kita dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa dunia membenci anak dan juga membenci kita. Kita ditinggalkan di dunia yang berbahaya, tetapi aku berbicara ini di dunia agar mereka dapat memiliki sukacitaku, terpenuhi dalam diri mereka. Ada banyak ayat yang berbicara tentang sukacita yang sempurna. Saya ingat misalnya ayat yang ada di pasal 15 Injil ini. Ketika dia berkata, semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Dalam surat Yohanes yang pertama, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan di sini sekali lagi dia berkata, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Artinya seorang percaya meskipun ia berada di dunia yang musuhinya dalam keadaan yang sulit, tapi ia dapat berjalan dunia ini dengan sukacita penuh di dalam Kristus. Baik, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Kita Terima akan kasih. rangkum bersama Tuhan hadirin di berkati studio. Anda. Kalian siap? Saya hanya akan memberi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama di ayat 11 ketika Tuhan berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apa masalah persatuan di sini? Di sini dalam Injil Yohanes ada 3 jenis kesatuan. Kesatuan di dalam ayat 11 adalah kesatuan para rasul. Kesatuan dalam ayat 20 adalah kesatuan semua orang percaya di bumi. Namun kesatuan dalam ayat 22 inilah kesatuan yang utuh sempurna yang merupakan gambaran akhir dari kesatuan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Benar, baik. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa dia yang telah ditentukan untuk binasa dan apakah maksud kalimat itu? Dia yang telah ditentukan untuk binasa, mengacu pada Yudas, dan itu berarti bahwa sifat dan nasib Yudas adalah neraka, Ya, sifat dan nasibnya adalah kebinasaan. kebinasaan. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Kita lanjutkan di episode mendatang. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Sampai Terima jumpa kasih. di episode mendatang dengan izin Tuhan. Amin. Pemirsa terkasih, inilah bagian orang-orang percaya untuk menjadi pusat pikiran anak dan pikiran Bapa. Sang anak saat berbicara kepada Bapa sedang memikirkan tentang orang-orang percaya saat berada di bumi. Dan yang paling meyakinkan Anda dan saya adalah bahwa kita dijaga dalam nama Bapa dalam seluruh jaminan nama itu. Dalam seluruh jaminan yang tersirat dari nama Bapa yang sesuai dengan hakikatnya. Hakikat Tuhan dengan segala apa yang dimilikinya memiliki jaminan dan potensi yang bekerja untuk kepentingan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh takut atau panik terhadap hal-hal saat ini atau ketakutan saat ini. Nama Bapa menjaga kita, jaminan Bapa menjaga kita, sifat Bapa menjaga kita. Dan Kristus sekarang dalam kemuliaan bagi kita, dia hadir di hadapan wajah Tuhan. Bagi kita untuk menggenapi firman Kristus dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Pertanyaan dari episode ini, pemirsa terkasih, apakah 3 jenis kesatuan yang disebutkan dalam Yohanes pasal 17? Pertanyaan episode ini, apakah 3 jenis kesatuan yang disebutkan dalam Yohanes 17? Kirimkan jawaban Anda, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون من غيره غلب المنون يسوع فادي البشرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية له ذراع القدرات له
العزة اسمه رب النعمة من قد أعطاني الحرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية في السماء يعادله من على الأرض يشابهه مهابته تكلله ابن الأحضان الأزلية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية. Apakah kemuliaan yang telah diberikan Bapa kepada anak yang akan dilihat oleh orang-orang percaya sesudahnya? Hari ini jika Anda bertanya kepada siapapun, apakah Roh Kudus hadir di bumi? Dia akan berkata, tidak, saya tidak tahu. Dia mungkin tidak bertanya, tahu apakah Roh Kudus apa itu Roh Kudus. Di dunia yang tidak mengenal anak dan tidak mengenal Bapa, apa statusnya secara moral? Dan bagaimana peradilannya di masa depan? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.